Secara kriteria seorang pemimpin itu seperti apa sih? Coba kita tanya Pak Jokowi. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Jawa Barat, ya Pak Deddy Mulyadi. Kenal nggak Pak Deddy? Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu jadi pelayan rakyat, pembela rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Apa benar Deddy Mulyadi akan jadi presiden pertama asli Sunda jika terpilih di Pilpres 2009? Faktanya, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, kursi Presiden Republik Indonesia hampir selalu dipegang politisi berdarah Jawa. Kecuali Habibie, presiden pengganti Soeharto yang mengundurkan diri saat krisis ekonomi 1998. Beliau satu-satunya presiden dari non-Jawa berasal dari Parepare. Deddy Mulyadi disebut-sebut memiliki peluang untuk maju di Pilpres 2029. Beliau merupakan putra daerah Tanah Pasundan, lahir di Subang dan tumbuh berkarir dari bawah di Purwakarta. Dalam buku karya yang ditulis Kang Deddy berjudul Orang Sunda Juga Bisa, ia optimistis orang Sunda bisa punya kontribusi lebih besar lagi terhadap negara, termasuk dalam kepemimpinan nasional. Lantas, apakah Deddy Mulyadi sudah pantas untuk itu? Melihat sepak terjang dan terobosan yang luar biasa yang terus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, apakah sahabat-sahabat setuju kalau beliau bisa terus lakukan ini secara istiqomah? Maka 2029 beliau layak menjadi calon presiden RI. Jika menurut sahabat-sahabat layak, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentu kita doakan agar Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan agar siapapun yang berniat tidak baik, yang berupaya untuk mencederai dan juga berupaya untuk menghancurkan program-program yang luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi, Allah berikan hidayah agar bisa pada akhirnya mendukung beliau. Terima kasih, saya Coach Hidayat. Sebagai gubernur Jawa Barat yang memiliki warga cukup besar, hampir 50 juta ya Pak, 50 juta, itu dia ingin panggung Jawa Barat ini coba diperluas agar dia tidak dikenal hanya di Jawa Barat atau Purwakarta. Dan bagi orang politik saya rasa itu suatu kewajaran ya, ketika seorang gubernur, atau kita juga tahu latar belakangnya Deddy Mulyadi itu adalah latar belakang aktivis HMI, yang dia juga sudah melalang buana di dunia politik, sehingga ketika mendapatkan kekuasaan sebagai gubernur Jawa Barat, dia ingin memainkan perannya sebagai orang politik. Dan ini sedang dia lakukan. Jadi peran secara orang politik dilakukan semaksimal mungkin oleh Deddy Mulyadi, yang kadang-kadang memang akhirnya itu berdampak pada hubungan antara eksekutif legislatif yang sekarang ini juga akhirnya bersinggungan. 5 atau 10 tahun ke depan KDM, Kang Deddy Mulyadi ngalamin jadi presidennya Indonesia, berarti apa yang disampaikan nenek buyut aku itu benar. Jadi nenek aku tuh pas aku zaman masih kecil, masih bocil, umur 5-6 tahun, tapi masih inget banget ya di kepala, diceritain. Nin tuh dulu diceritain sama emak, katanya neneknya dia, bahwa nanti tuh bakal ada presiden Indonesia itu orang Sunda, dia anak petani, dia bisa bertani dan dia ngurus
Sahlam. Merinding aku ya, kalau inget itu aku merinding. Dan aku tuh tadi nanya sama mama kan, "Mama masih ingat gak cerita ini?" Iya, mama bilang. Merinding. Pokoknya kata nenek buyut aku tuh ketika si anak petani ini jadi presiden, pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, kecerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. KDM sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling tertinggi, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak. Tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Terima kasih banyak untuk KDM, saya ucapkan telah menjadi gubernur Jawa Barat, mewakili dan menjadi contoh dan membawa pengaruh besar untuk pejabat-pejabat lain. Semoga sehat selalu dan ke depan saya harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sangat-sangat mendukung program KDM. Dan satu lagi, kenapa saya intens sekali ya melihat bagaimana sepak terjang beliau tiap hari itu. Saya lebih intens ke situ ya, fokus. Kenapa? Karena saya berpikir dari dulu tuh saya berpikir, aduh kapan ya punya pejabat seperti merakyat, seperti Cinta Kasih, apalagi yang saya sangat kagumi dermawannya loh. Nggak semua loh orang pejabat yang dermawannya tinggi loh, dan ada pun di sisi lain mereka banyak cerita yang nyinyir ya. Bagi saya sih dia bukan suatu pencitraan ya, karena ada beberapa orang-orang nyinyir yang tidak suka beliau dikatakan bahwa dia pencitraan. Bagi saya bukan pencitraan ya, maaf ya, kalau bagi saya itu dia itu sama dengan mencontohkan, karena gini loh, yang namanya pejabat kita nggak tahu kerjanya apa, tapi begitu ada beliau, dia menunjukkan ini kerjanya, dan dia berbagi itu sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua. Yuk kita berbagi kepada orang-orang di Indonesia ini, banyak banget loh orang susah. Saya sendiri maaf ya, saya itu dari gadis itu langkah beliau ini maaf banget sebenarnya sama dengan saya gitu. Cuman saya kan nggak ngerti dunia medsos ya gitu, dan lagi karena dia juga seorang pejabat, jadi sekalian dia. Video curhatan Kades viral, Ono Surono bantah suruh sang Kades minta bantuan ke Deddy Mulyadi. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono baru ini jadi sorotan atas video viral seorang kepala desa. Video Kades itu viral di media sosial meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar datang ke lokasi bencana. Video itu juga diunggah di akun media sosial Ono Surono, yaitu isinya meminta bantuan dari Deddy Mulyadi bagi korban bencana di desanya. Kades tersebut diketahui merupakan kepala Desa Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta. Dia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk korban bencana pergerakan tanah. Pada video lain, kepala desa tersebut mengaku bahwa pernyataannya meminta Deddy Mulyadi datang ke lokasi merupakan perintah Ono Surono yang meninjau lokasi bencana. Menanggapi video tersebut, Ono mengaku jika pada saat melakukan peninjauan dia tidak mengenal sosok kepala desa tersebut. Video diambil saat itu, kata Ono, murni tanpa adanya perintah apapun. Saya baru pertama kali ke
sana dan baru pertama kali juga bertemu dengan kepala desa. Namanya juga sampai saat ini belum hafal, jadi tidak ada kedekatan antara saya dan kepala desa tersebut, ujar Ono Surono. Dikatakan Ono saat itu dirinya hanya menanyakan harapan dari warga yang divideokan dan diunggah di medsos pribadinya. Dan dijawab seperti itu memang ada skenario, tidak ada. Ya memang seperti itu, memang saya bisa nyuruh. Ya tidak bisa, karena saya juga tidak dekat dengan Kades. Tidak mungkin juga saya memberikan titah kepada Kades tersebut, katanya lagi. Banyak saksi kok, ada wakil ketua dan anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf desa tersebut, ada masyarakat juga. Saya pastikan saya tidak memerintahkan dan hanya meminta harapan dari Kades, itu realitanya, tambahnya. Kedatangannya Kades Pasir muncul menyampaikan pernyataannya karena panik daerahnya sedang dilanda bencana. Bayangkan logistik untuk makan hari itu akan habis, sementara belum ada kepastian dari pemerintah kapan bantuan akan datang. Nasib rakyatnya juga belum jelas, mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar ucapnya. Ono pun berharap pejabat pemerintah seperti Bupati dan Gubernur tidak anti dengan aspirasi masyarakat. Semoga Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta tidak sensila dengan hal tersebut. Kades juga kan rakyat. Jadi juga dapat menyampaikan aspirasinya, jangan dipersekusi, jangan diinterogasi seperti itu, katanya lagi.